Salam jumpa adik-adik sekalian dalam pembelajaran kita tentang IPA, dan hari ini kita masih belajar tentang biologi, bicara tentang klasifikasi makhluk hidup. Ini merupakan pertemuan yang kedua dari pertemuan sebelumnya yang juga kita bicara tentang klasifikasi makhluk hidup. Kita masih menekankan pada ciri-ciri makhluk hidup. Jadi ini pertemuan kedua adalah kelanjutan daripada pertemuan yang pertama, sehingga di sini Pak Guru tidak tampilkan lagi indikatornya dalam pembelajaran ini. Ini merupakan kelanjutan dari pertemuan yang pertama. Nah, mari kita lihat di sini. Dari gambar ini nampak ada ikan yang sedang bermain pada hewan bunga karang, di sini koral ya. Dan ini ada satu pertanyaan, apakah batu karang adalah makhluk hidup ya? Apakah batu karang adalah makhluk hidup? Apa ciri-cirinya sehingga disebut makhluk hidup? Nah, ini adik-adik nanti bisa lihat kembali 8 ciri, dan kita sudah pelajari kali lalu ada 2 ciri makhluk hidup dari 8, yaitu ciri yang pertama bergerak dan yang kedua bernapas. Hari ini kita akan lanjutkan pada ciri yang ketiga. Ciri yang ketiga dari makhluk hidup adalah bereaksi terhadap rangsang. Tentunya adik-adik sekalian, makhluk hidup baik hewan, tumbuhan maupun manusia itu selalu bereaksi terhadap rangsangan teristimewa faktor eksternal yang ada pada lingkungan sekitarnya. Nah, kemampuan bereaksi terhadap rangsang ini disebut dengan istilahnya iritabilitas. Mari kita lihat bagaimana seekor singa yang lagi marah. Nah, kita lihat juga ada reaksi rasa takut. Hewan juga punya reaksi rasa takut. Ini kucing sepertinya melihat ada sesuatu, kemudian dia ingin berlari meninggalkan tempatnya. Lalu yang berikut manusia. Manusia juga sama. Ini ada seorang balita yang menangis ketakutan. Ini bagaimana makhluk hidup, hewan maupun manusia bereaksi terhadap rangsang. Kita juga bisa lihat yang berikut pada tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tumbuh-tumbuhan menanggapi faktor eksternal yang kemudian dia melakukan reaksi terhadap pengaruh eksternal. Ini contohnya ada tanaman putri malu. Jadi tanaman putri malu ini sebelum disentuh, kita lihat daunnya segar, tegar. Kemudian bagaimana kalau setelah disentuh? Ini berarti efeknya sentuhan, ini faktor eksternalnya. Nah, ternyata setelah disentuh, daunnya ini rebah ke bawah. Jadi tidak lagi seperti semula sebelum disentuh. Ini artinya faktor eksternal ya, sentuhan berpengaruh terhadap ketegangan atau turgosel daripada daun putri malu. Kemudian kita juga lihat yang berikut, contoh yang berikut. Ini ada kecambah. Jadi ada tanaman kacang hijau yang ditanam dalam pot, kemudian diletakkan dekat jendela. Nah, kita tahu dari jendela ini masuk cahaya, sehingga cahayanya berasal dari samping. Efek dari cahaya yang masuk dari samping ini menyebabkan tanaman tumbuh ke arah datangnya cahaya, sehingga batangnya menjadi bengkok seperti ini. Kemudian kita lihat lagi contoh yang berikut. Di sini ada efek cahaya bunga matahari. Adik-adik tentu punya pengalaman bunga matahari kalau pagi menghadap ke timur, kemudian siang tegak, lalu sore menghadap ke barat. Kenapa? Karena dia menanggapi reaksi terhadap rangsangan, yaitu rangsangan cahaya. Ini yang kita kenal dengan fototropisme. Baik, yang berikut kita masuk pada ciri yang keempat, memerlukan makanan. Adik-adik sekalian, manusia, hewan, tumbuhan pun juga sama memerlukan makanan. Dalam kaitan ini mungkin kita lihat dulu untuk manusia dan hewan. Manusia dan hewan dikatakan sebagai konsumen. Kenapa? Karena manusia dan hewan tak dapat membuat makanan sendiri. Nah, berdasarkan jenis makanan yang dikonsumsi, maka kita kenal ada 3 kelompok makhluk hidup. Makhluk hidup yang dikelompokkan sebagai karnivora. Karnivora adalah kelompok makhluk hidup yang makanannya berupa daging. Kita bisa lihat di sini. Ini ada komodo, ada harimau, ada singa, ada elang, ada kucing, ada buaya, ada anjing. Yang ini makanannya selalu
berkaitan dengan daging. Lalu yang berikut kelompok yang kedua, herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Ini contohnya ada kambing, ada kuda, kemudian rusa, ada sapi. Ini ada 4 contoh saja, masih banyak sekali hewan herbivora. Tapi hewan-hewan ini adalah hewan pemakan tumbuh-tumbuhan. Dan kelompok yang ketiga adalah omnivora. Omnivora adalah makanannya itu daging dan juga berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya manusia. Jadi ini ada meja hidangan, di sini ada sayur, ada daging. Berarti di sini manusia dikatakan sebagai omnivora karena makanannya bisa berupa daging berasal dari hewan maupun sayur-sayuran yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kita lihat yang berikut untuk tumbuh-tumbuhan. Nah, tumbuh-tumbuhan dikatakan sebagai produsen. Kenapa dikatakan produsen? Karena tumbuh-tumbuhan itu dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, tumbuh-tumbuhan untuk bagian daun ini dapat melaksanakan proses fotosintesis. Kemudian untuk akar berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara. Nah, untuk melakukan fotosintesis dibutuhkan 2 bahan baku, ada air dan karbon dioksida. Jadi di sini dengan bantuan cahaya matahari, kemudian air dan karbon dioksida itu dirubah menjadi glukosa sebagai sumber makanan ya. Kemudian dilepaskan oksigen ke udara. Nah, oksigen inilah yang dipakai oleh makhluk hidup untuk bernafas. Yang secara kimia dapat ditulis air itu rumus kimianya H2O, kemudian karbon dioksida itu CO2. Hasil reaksi ini akan menghasilkan glukosa yaitu C6, H12O6, dan juga akan dilepaskan 6 molekul oksigen. Nah, berkaitan dengan ini, adik-adik bisa menjawab apa saja manfaat makanan bagi kelangsungan makhluk hidup. Ya. Manfaat makanan bagi kelangsungan makhluk hidup, ya salah satunya adalah sebagai sumber nutrisi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Nah, mari kita lihat untuk ciri yang kelima, yaitu tumbuh dan berkembang. Kita lihat pertumbuhan. Kata pertumbuhan itu sendiri sebenarnya bisa dijelaskan pertambahan jumlah dan massa sel. Jadi coba kita lihat gambar ini, bagaimana seorang anak setelah dilahirkan kemudian bertumbuh. Kita lihat ini umur 1-2 tahun, mulai dari belajar berdiri, belajar jalan. Kemudian di sini 2 tahun, ini semakin tinggi. Kemudian 3-4 tahun lebih tinggi lagi, 4-5 tahun lebih tinggi lagi. Ini kita lihat pertumbuhan. Pertumbuhan di sini berarti ada perubahan fisik, ya, perubahan fisik. Jadi kalau ini kita lihat amat tinggi, dan ini kalau di atas timbangan tentu massa tubuhnya juga semakin besar. Kenapa? Karena ada pertambahan jumlah dan massa sel. Nah, sekarang kita lihat ini untuk manusia, hewan pun demikian. Di sini ada pertumbuhannya. Jadi ulat setelah menetas dari telur, kemudian ukurannya dari hari ke hari itu ada perubahan secara fisik, makin besar. Kemudian kupu-kupu pun sama, ya. Ini soal pertumbuhan. Nah, dalam kaitan dengan ini kita bedakan tumbuh kemudian berkembang. Nah, apa itu perkembangan? Nah, perkembangan ini kan sebenarnya dia mencerminkan sifat-sifat yang khas mengenai perubahan psikologis. Anak contohnya kalau masih kecil tentu dia tidak malu, ya, rasa malunya itu belum terlihat, tapi semakin besar dia mulai memiliki rasa malu. Nah,
perubahan-perubahan lain kita bisa lihat. Contoh ini yang sudah remaja, ini sangat berbeda dengan anak-anak ya, tampilannya sangat berbeda. Nah, ini merupakan suatu perkembangan secara psikologis. Kemudian kita lihat juga perkembangan untuk hewan. Di sini kita lihat terjadi perubahan bentuk dan sifat, cara hidup dan jenis makanan. Perhatikan di sini, setelah menetas dari telur untuk kupu-kupu ini, setelah menetas, bentuknya pertama sangat berbeda ya dengan kupu-kupu. Ini bentuknya adalah ini ulat, kemudian atau kita kenal dengan larva, dan ini makanannya daun. Kemudian setelah mencapai ukuran tertentu dalam usia tertentu, dia akan tidak aktif lagi dan berubah menjadi kepompong di sini, pupa. Nah, selama masa kepompong atau pupa di sini tidak melakukan aktivitas makan, tidak melakukan aktivitas makan, tetapi terjadi perubahan bentuk ya, perubahan bentuk dan sifat, sehingga dalam beberapa waktu kemudian keluar bukan lagi dalam rupa seperti ulat atau larva, tetapi sudah berubah menjadi kupu-kupu yang cantik ini warnanya. Tapi makanannya juga berbeda. Kalau yang ini makanannya daun, yang ini makanannya adalah nektar ya, atau madu, ada bunga-bunga. Nah, ini kita lihat di sini, di antara siklus ini sangat berbeda baik bentuk fisik maupun sifatnya. Nah, proses perkembangan seperti ini yang dikatakan dengan metamorfosis ya, metamorfosis. Ini sangat berbeda di sini ya. Ini disebut dengan metamorfosis karena pada setiap tingkatan itu bentuk, sifat dan cara hidupnya itu sangat berbeda, termasuk jenis makanannya. Nah, kita lihat juga untuk tumbuhan pun juga sama. Jadi ini untuk nomor 1, setelah tumbuh dari biji, kemudian baru memiliki daun. Di sini kalau kita hitung 4. Nah, ternyata setelah beberapa waktu jumlah daunnya semakin banyak, akarnya juga semakin panjang, batangnya juga semakin tinggi. Pada periode yang ketiga juga sama, ini semakin banyak lagi. Dan pada periode yang keempat di sini kita lihat bahwa tanaman ini sudah mulai bisa menghasilkan bunga. Ya, ini berarti dia mulai mengalami perkembangan lebih lanjut. Nah, ini juga sama kalau kita bedakan untuk kelompok hewan yang berikut ini adalah katak. Yang pertama telur, kemudian setelah telur menetas, di sini kita bisa temukan ada kecebong ya. Kecebong ini ukurannya kecil, kemudian ukurannya lebih besar, ini pertumbuhannya. Kemudian di sini ada perubahan fisik. Kalau di sini alat geraknya itu adalah sirip, kemudian alat bernafasnya juga adalah insang. Sekarang mulai berubah pada periode yang keempat. Di sini dia sudah memiliki kaki, kemudian pernapasannya itu sudah berganti dari yang tadinya itu adalah berupa insang, kemudian sekarang sudah bernapas menggunakan paru-paru dan kulit. Nah, proses perkembangan untuk tanaman itu mulai dihasilkan bunga dan buah. Sedangkan untuk hewan katak ini sama dengan pada kupu-kupu, disebut sebagai metamorfosis. Nah, kita lihat yang berikut, ciri makhluk hidup yang keenam, yaitu berkembang biak. Nah, perkembangbiakan ini ada perkembangbiakan secara aseksual atau perkembangbiakan vegetatif. Kemudian ada perkembangbiakan secara seksual atau yang disebut dengan generatif. Nah, di sini cara yang pertama dari makhluk hidup ini untuk kelompok hewan tingkat terendah, tunas. Jadi berkembang biak dengan menggunakan tunas. Kemudian juga berupa kalus ya. Ini seperti cara melakukan perkembangbiakan di laboratorium.
di mana kita mengembangbiakkan jaringan atau teknologi budidaya jaringan tanaman. Kemudian yang berikut ini untuk perkembangan seksual atau generatif. Di sini terjadi pertemuan antar sel sperma dan sel telur. Jadi kita lihat juga untuk tumbuhan. Jadi untuk kelompok hewan, yang ini untuk tumbuhan. Ini juga di sini terdapat benang sari dan juga ada putih. Kita lihat tabel cara perkembangbiakan untuk beberapa jenis makhluk hidup. Yang pertama amuba. Amuba itu dapat melakukan reproduksi secara vegetatif, yaitu dengan membelah diri. Kemudian contoh yang kedua hidra, seperti gambar yang tadi sudah ditampilkan. Hidra dapat berkembang biak secara vegetatif, yaitu membentuk tunas. Dan yang ketiga untuk tumbuh-tumbuhan tingkat tinggi, itu reproduksinya secara generatif. Di sini terjadi pertemuan inti generatif dan sel telur. Jadi inti generatif ini juga bisa disebut atau dinyatakan juga sel sperma. Kemudian ada juga cara reproduksi vegetatif, bisa dengan spora, bisa stek, bisa dengan rizoma, dan ada beberapa jenis cara reproduksi yang lain secara vegetatif. Juga ada cara reproduksi vegetatif secara buatan seperti mencangkok, menyambung, menempel, dan merunduk. Kemudian untuk hewan, pada kelompok hewan tingkat tinggi itu dilakukan secara generatif, yaitu adanya pertemuan sel sperma dan sel telur. Nah, ini beberapa contoh cara perkembangbiakan makhluk hidup. Yang ketujuh, kita bicara tentang beradaptasi. Jadi beradaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan dengan lingkungannya. Jadi lingkungan atau habitat di mana dia berada. Mari kita perhatikan yang berikut. Gambar berikut ini ada dua gambar tumbuh-tumbuhan ya. Ada dua gambar tumbuh-tumbuhan. Yang pertama ini kita kenal dengan tanaman kaktus. Yang kedua ini teratai. Dua tumbuhan ini hidup pada tempat yang sangat berbeda. Kaktus itu hidup pada tanah yang sangat kering, sementara kalau teratai itu hidupnya harus pada lingkungan yang berair. Ini sangat berbeda. Nah, untuk itu maka kaktus harus mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang sangat kering. Pertama, batangnya itu dapat menyimpan air. Kenapa? Karena kalau tidak dapat menampung air, dia akan mati kekeringan. Tapi sangat luar biasa ya, batang itu dapat menyimpan air. Yang kedua, daun berbentuk sisik atau duri. Nah, jadi di sini daunnya sudah berubah, bukan lagi daun seperti teratai ini, tapi sudah berbentuk sisik atau duri. Kenapa? Supaya tidak terjadi penguapan air. Dia harus banyak hemat air karena hidupnya di tempat yang kering. Yang ketiga, memiliki perakaran yang panjang ya, memiliki perakaran yang panjang supaya bisa dapat mengambil air dari tanah dengan kedalaman tertentu. Ini sangat berbeda ya, sangat berbeda dengan teratai. Coba kita perhatikan baik-baik ya. Ini bentuk daunnya luar biasa lebar, kemudian tipis. Ini lebar dan tipis. Berarti di sini penguapannya sangat besar. Lebar dan tipis, tidak masalah karena hidupnya memang berada di lingkungan air. Nah, ini kondisi adaptasi dari tumbuhan yang habitatnya itu sangat-sangat berbeda. Mari kita coba lihat adaptasi pada hewan. Nah, ini bagaimana seekor harimau sementara bersiap-siap untuk menangkap mangsanya. Dia bersembunyi, yaitu bentuk penyamaran di tengah-tengah rumput, yang kalau kita lihat rumput ini mulai kering, kurang lebih warnanya hampir sama dengan tubuhnya. Nah, yang kedua kita lihat bunglon ya. Kita lihat bunglon. Bunglon ini juga ketika dia berada pada kayu ini, warna tubuhnya itu juga menyesuaikan dengan kondisi di mana lingkungan dia berada. Ini yang kita kenal dengan namanya kamuflase. Kata kamuflase ini bisa
jelaskan sebagai bentuk. Jadi cara organisme atau benda yang biasanya mudah terlihat menjadi tersamar atau sulit dibedakan dari lingkungan sekitarnya. Kamuflase memang suatu bentuk tipuan dan penyamaran. Jadi kalau dengan demikian maka musuhnya tidak gampang untuk melihat hewan. Nah, adik-adik bisa juga setelah melihat contoh-contoh ini, adik-adik bisa juga menyebutkan contoh lain dari adaptasi baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ya, nanti di dalam tugas Pak Guru sudah siapkan untuk coba adik-adik mengerjakan ini. Nah, sekarang kita sampai pada ciri yang ke-8. Ciri yang ke-8 yaitu mengeluarkan zat sisa. Jadi mengeluarkan zat sisa atau kita kenal dengan kata ekskresi. Nah, di sini ekskresi pada manusia dan hewan. Adik-adik coba perhatikan di sini. Ada organ pencernaan manusia, ya. Di sini ada usus dan sebagainya, termasuk hati, sangat terlibat dalam proses pencernaan. Kemudian juga di dalam rongga perut juga ada ginjal. Nah, juga untuk hewan sama, pada hewan mamalia juga sama, memiliki organ pencernaan, ada usus, kemudian hati, kemudian juga memiliki ginjal. Nah, kalau kita lihat baik hewan ataupun manusia ini mengeluarkan beberapa zat sisa, dan zat sisa ini memang harus dibuang karena ini merupakan racun ya. Kalau tidak dibuang maka akan menimbulkan reaksi yang sangat negatif terhadap fisik atau kesehatan baik hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Contoh keringat itu juga bisa dikeluarkan melalui pori-pori kulit, kemudian urea dan amoniak itu lewat ginjal, kemudian empedu lewat hati dan sistem pencernaan. Ya, jadi ini beberapa zat sisa yang memang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Nah, adik-adik sekalian, kita juga bisa lihat apakah tumbuhan melakukan ekskresi. Iya. Jadi kita lihat ini dari gambar, ini satu jenis tanaman. Di sini daunnya cukup lebar, tapi pada tepian daun ini ada bentuk tetesan air ya, yang ada pada pinggiran, dan ini merupakan ujung tulang daun. Kondisi ini kita namakan sebagai gutasi ya, gutasi pada daun tumbuhan. Apa sih sebenarnya gutasi? Gutasi adalah proses pelepasan air dalam bentuk cair dari jaringan daun. Nah, istilah gutasi ini pertama kali dipakai oleh Burgestein. Gutasi terjadi saat kondisi tanah sesuai sehingga penyerapan air tinggi, namun laju penguapan atau transpirasi itu rendah. Nah, karena demikian maka air yang sebenarnya keluar dalam bentuk uap, tetapi justru karena kelembapan tinggi maka dia keluar dalam bentuk cairan, ya, dalam bentuk cairan. Ini yang disebut dengan gutasi. Selain tanaman ini juga mungkin sekitar kita pisang, ya, talas-talasan itu juga sama. Nah, dari sekarang kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini masih sama karena kita bicara tentang ciri-ciri makhluk hidup. Mari supaya kita lebih ingat, ada 8 ciri makhluk hidup. Yang pertama bernapas, bergerak, yang ketiga bereaksi terhadap rangsang, yang keempat memerlukan makanan, yang kelima tumbuh dan berkembang, yang keenam berkembang biak, yang ketujuh mampu beradaptasi, yang kedelapan mengeluarkan zat sisa. Nah, ini kesimpulan kita dalam pembelajaran kita hari ini untuk pertemuan yang kedua. Kiranya adik-adik dapat menyimak, mendengar secara baik, dan bisa mempelajari lebih baik lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikut. Kita akan bicara tentang klasifikasi. Karena itu jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah dikirimkan. Terima kasih, sampai jumpa.